Oke, 1, 2, 3. Oh. Ya, udah beku dan kalau kalian lihat di sini ada indikator lampunya nih, masih nyala ya. Tinggi lah. 1, 2. Ada banyak line up atau segmentasi smartphone. Ada entry level, mid range, flagship, HP gaming, dan ada rugged phone atau HP badak seperti HP yang satu ini. Jadi nama HP ini adalah Kyocera G03KYV41. Jadi buat yang belum tahu brand Kyocera ini ya, entah pronunciation-nya benar atau enggak, tapi dia ditemukan di tahun 1159. Itu awalnya dia cuma bikin keramik. Terus pada tahun 1991 dia baru bikin smartphone pertamanya. Dan akhirnya pada tahun 2016 brand Kyocera ini bikin smartphone pertamanya yang namanya Duraforce dan memenangkan IF Design Award dengan kategori disiplin produk. Dan HP ini di launching pada tahun 2017, 1 tahun setelah Duraforce di launching. Harga launchingnya kalau saya lihat di beberapa website itu $799. Tapi ini saya beli bekas dan harga saya beli bekas cuma sekitar 800 ribu aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan karena dia kategorinya rugged phone, jadi kita tesnya juga agak ekstrim. Tadi sempat saya masukin ke freezer, habis itu saya tes pakai Antutu. Dan untuk hasil Antutu versi 9-nya dia dapat 111.066. Cuman kalau kalian lihat di sini katanya the result is abnormal karena ini saya masukin freezer ya. Dan ketika kita benchmark ini suhunya kalau kalian lihat cuma 12,3 derajat Celcius. Jadi dingin banget di freezer. Dan untuk spesifikasinya dia pakai Snapdragon 625, memori RAM-nya 3GB dengan internal yang kecil juga 32GB. Dan untuk baterainya dia belum tanam ya. Masih ada sisa airnya ternyata setelah saya masukin kulkas. Dan seperti ini, jadi baterainya masih ditutup pelindung. Kalau mau buka baterai kita juga harus buka mur-mur yang ada di sini. Terus di bagian atas ini ada port audio jack yang di-seal seperti ini. Di bagian bawah juga ada port Type-C yang juga di-seal seperti ini. Bagian kirinya ada tombol untuk center. Terus ini ada lubang lagi. Ini kayaknya lubang untuk strap ya. Jadi kalau kalian ingat HP-HP dulu kan ada strap yang dikalungin ya. Karena ada bolongnya di sini. Terus ini ada volume up and down. Kenapa dia bisa di-seal seperti ini? Karena dia sudah memiliki sertifikasi IP68 water and dust resistant. Tapi nanti kita juga akan tes, kita masukkan ke air, kita taruh ke freezer sampai beku. Apakah besok pagi dia akan sehat? Tapi sebelum kita masukin ke freezer, kita coba-cobain dulu lah ya HP-nya. Takutnya nanti HP-nya nggak nyala. Di HP ini banyak banget bloatware atau aplikasi bawaan, tapi aplikasi bawaannya ini menurut saya kepake semuanya, terutama buat kalian yang suka outdoor. Contohnya ada aplikasi Sun and Moon seperti ini. Jadi kita bisa tahu di mana matahari akan terbit, bulan akan terbit di mana, dan juga ada kompasnya seperti ini. Terus juga ada outdoor ini ya, di aplikasi ini kita bisa lihat weather, kita bisa lihat barometer, altitude juga di sini. Tapi sayangnya walaupun segmentasinya HP badak untuk outdoor, tapi baterainya itu nggak terlalu gede ya, cuma 2940 mAh. Dan udah saya coba juga di battery lock. Dan dari 100% itu jam 0041, terus dia sisa berapa nih? Sisanya 56% karena di 56% saya cas. Sisa 56% itu jam setengah 4. Jadi setengah 1 ke setengah 4 ya sekitar 3 jam aja. Tapi yang saya suka dengan harga bekas 800 ribu ini kameranya masih oke loh ya. Jadi dia ada lensa ultra wide-nya juga. Kalau mau pakai ultra wide kita tinggal tekan yang ini. Nah jadi dia akan langsung nge-wide dan kayak GoPro gitu kameranya, jadi kayak cembung gitu. Dan untuk hasilnya sebenarnya udah saya foto-foto, nanti akan saya masukkan juga. Cuman ini buat langsung live preview aja untuk user interface kameranya. Ini kalau misalkan pakai lensa wide, waduh flashnya nyala. Dan ada banyak banget pilihan di sini nih. Jadi kalau misalkan kita bikin action overlay ini ya, akan ada keterangan tuh. Jadi di sini akan ada keterangan altitude-nya berapa, kita di mana, dan kalau misalkan miring seperti ini ya, itu juga ada GPS-nya. Dan ini sekarang saya lagi nyobain mancal ya, tapi jam 3 pagi. Jadi kalau kalian lihat di kiri itu ada informasinya. Nah, terus dengan ini namanya mode action overlay. Jadi kalau misalkan kita lagi video dan kita jalan, di situ ada berapa kilometernya tuh.
Nah, ada 6 km per jam. Terus juga ada informasi altitude-nya. BTW ini senternya saya nyalakan. Jadi seperti ini. Dan ketika kita gerak, itu ada kayak semacam GPS yang mapping gitu. Ini jadi GPS-nya nyala, terus juga ada banyak informasi, distance-nya berapa. Jadi kalau misalkan kita mungkin lagi bolang atau lagi backpack run gitu ya, kita bisa pakai informasi ini nih. Dan untuk layarnya sih karena dia 4,6 inch tapi dia pakai IPS ya. Jadi kalau misalkan kita ganti-ganti angle seperti ini nggak ada perubahan warna. Speakernya lumayan kenceng nih. Speakernya ada di bawah ini dan kenceng. Cuman karena nggak sampai 5 inch jadi kalau kita gunakan untuk nonton ya harus lumayan deket gini biar bisa terlihat dengan jelas. Oke deh, jadi sekarang langsung aja kita akan masukkan ke dalam freezer kena air biar besok bisa beku. Kalau misalkan besok selamat, kita akan drop test dari lantai 2, kita pelindus mobil, pokoknya kita tes sampai dia kira-kira hancur lah. Oke, jadi sekarang kita coba masukin kulkas, tapi ini kita masukkan ke air. Sebentar ya, sebelum itu saya mau pastikan dia kesil semuanya. Sebenarnya IP68 itu cuma kedalaman 1 meter 30 menit, tapi nggak apa-apa. Karena ini untuk extreme test, jadi kita buka besok siang lah sampai dia beku. Apakah dia bisa selamat, campur daging-daging juga di situ ya. Ya semoga aja selamat, jadi biar kontennya lebih menyenangkan. Tapi kalau nggak selamat, paling nggak kita udah dapat spesifikasi dan juga performanya tadi. Oke, jadi sekarang udah jam 3 sore. Seharusnya sih dia udah beku ya. Ya, udah beku. Dan kalau kalian lihat di sini ada indikator lampunya nih, masih nyala ya. Cuman kita belum tahu dia indikator merah itu nyala beneran atau hanya untuk tanda kalau dia rusak. Tapi kita akan tes juga. Ini sekarang hujan ya, semoga suara hujannya nggak terlalu masuk. Dan sekarang akan kita coba pecahkan es batunya nih. Wow, nih. Jadi kalau kalian lihat dia udah bener-bener beku. Dingin sekali tanganku anjir. Jadi ini di freezer jam 3 subuh, 3 pagi ya. Sekarang jam 3 sore berarti sekitar 12 jam. Jadi coba kita lihat dia nyala atau enggak. Kalau dari indikatornya sih masih nyala. Dingin sekali. Jadi coba saya lemparkan di situ lah ya. Gak apa, Rek? Enak ya. Dia udah pecah. Ya. Oh, ini. Ini. Jadi langsung aja. Ya. Dan sekarang waktunya gila. Waktunya pembuktian, apakah dia masih bisa nyala? Tombol powernya nih. Dan dia masih nyala loh ya. Masih berfungsi juga. Gila. Wah, ini kayaknya kena air ya layarnya ya. Jadi udah agak kongslet. Tapi masih bisa, harusnya sih kita coba lap dulu aja. Tapi kemarin tuh kalau nggak salah sisa 60%, ini tinggal 3%, padahal nggak diapa-apain ya. Jadi mungkin karena es batunya itu jadi dia, tapi masih normal loh. Tuh ya, masih bisa. Sekarang kita coba untuk kameranya. Jadi akan saya coba lempar ya, itu kan lantai 2. Cuman saya males naik, jadi saya lemparkan langsung aja. Apakah dia masih bisa nyala? Ya ini kan nyala ya, kita lempar pas posisi nyala aja. 1, 2, 3. Wow. Ya itu tadi kira-kira ketinggian 2 lantai lah ya. Dan masih nyala, cuman kalau kalian ini ya, dia bukannya pecah sih ya, tapi casingnya ini brodol. Pecah ternyata ya. Jadi pecah karena jatuhnya belakangnya duluan. Karena rubbernya itu kan hanya ada di pinggir ya, jadi harusnya jatuhnya pinggir gitu. Wah, itu lumayan tinggi ya. Dan dia masih nyala. Terakhir lah ya, karena hujan. Saya akan coba yang paling tinggi lah. 1, 2. Aduh. Ya, baterainya lepas ya. Jadi ini. Oke. Jadi dia jadi 4 seperti ini karena baterainya copotan dan casingnya tadi agak pecah. Kalau baterainya sih harusnya nggak tahan air. Jadi kita coba bersihin dulu terus kita cas apakah dia bisa nyala.
Oke, dan ternyata dia masih bisa nyala, kameranya juga udah saya cek normal, internetnya saya cek juga normal tuh ya. Jadi walaupun tapi ada baret-baret ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, di pojok nih dia kan pecah ya. Terus bagian pinggirnya rubber ini juga mengelupas. Jadi kalau misalkan jatuhnya terlalu sering sih ya bakalan hancur. Jadi kesimpulannya dengan harga bekasnya sekarang 800.000 buat kalian yang pengen punya HP secondary dan melakukan kegiatan outdoor ekstrim. Contohnya seperti naik gunung, abis gitu ngetrail, abis gitu pokoknya kegiatan-kegiatan yang ekstrim lah. Smackdown kayak gitu. Pokoknya kegiatan yang benar-benar ekstrim dia masih oke ya karena HP-nya memang kuat banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Kesa Budi and see you on the next video. Bye bye. Oke, jadi sekarang kita coba untuk drop dari ketinggian 2 lantai ya. Dan posisinya itu dia menghadap ke bawah. Jadi layarnya dulu yang jatuh. Oke, 1, 2, 3. Bentar, belum jatuh ya, karena belum rusak. Jadi kita coba lagi. Wah! Oke, sekarang kita jatuhkan lagi posisi di belakang seperti ini. 1, 2, 3. Wah! Biar. Oke, jadi setelah menghadap ke bawah, beberapa plastiknya lepas. Ini ada lensa kamera, ini casing belakang. Jadi sebenarnya tesnya kemarin udah selesai ketika kesimpulan kemarin. Cuman karena dia belum rusak, saya mau rusak lagi nih. Sampai tahannya sampai mana. Jadi tadi udah rusak di casing bagian belakangnya, udah retak, gak bisa dipasang. Ini saya solasi. Habis itu dia masih nyala ya. Dan sekarang kita akan coba pelindas pakai mobil, tapi posisi layarnya ada di atas. Jadi siapa tahu jatuh, habis itu dilindas mobil gitu kan ya. Oke, jadi segini. Terus. Ya, dia masih nyala ya. Jadi kalau kalian lihat masih nyala. Kenapa? Karena memang di sini tuh ada kayak rubbernya lagi nih. Masing-masing suaranya. Suaranya apa? Oh, mundur Ben. Sekarang kita mundur. Iya, udah 2 kali. Dan kalau kalian lihat dia masih nyala nih. Tuh ya, masih nyala. Kalau posisi layarnya di atas, jadi masih aman. Nah, ini jadi kalau kalian lihat, sekarang udah ditahan ya. Bener-bener dia berhenti, dia jadi kayak ganjel gitulah. Ganjel mobil, apakah dia masih bisa? Kita tunggu 5 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Masih nggak apa-apa ya, layarnya juga masih oke. Jadi kalau kalian lihat nggak ada pecah, terus layarnya juga nggak ada warna-warna screen bleeding. Wah, gila sih ini ya. Ini sih harusnya aman sih, aman. Cuman memang bagian belakangnya aja ya, karena plastik dan dia baterainya copotan. Jadi kalau kena hentakan dia bisa lepas. Ini udah diisolasi. Jadi sekarang kita coba yang tinggi. Masih nyala ya. Jadi masih nyala. Kalian lihat tuh ya. Cuman ini sealnya aja yang lepas. Jadi ya emang kuat ya. Saya udah nggak tahu lagi harus diapain. Sekali lagi ya, yang tinggi ya. Posisinya kalau bisa saya ginikan. Posisi jatuh di layar. Jatuhnya pinggir dulu sih ini. Kayaknya memang dia ada kayak semacam apa ya? Dia dititik beratkan di sini nih. Jadi bagian rubbernya ini berat. Jadi ketika jatuh, dia gimana caranya dia bisa pinggirnya dulu. Jadi kayak pinggirnya ini dikasih berat. Ya ini masih bisa ya. Oke lah ya. Saya nyerah. Gak tahu caranya. Karena itu yang make sense itu aja sih. Kalau misalkan kita bakar, di situ kita apa mana itu? Petil. Palu.